Kalau mereka tidak punya antena, kalau masih punya antena lama ya tinggal pasang tinggal saja. beli set-top box. Jadi berarti TV analog ini kan pakai antena. Iya. Kita mau ke digital berarti set-top box saja antenanya tetap. Antenanya Beda tetap. dengan TV-TV kabel yang berbayar yang pasang-pasang kabel saja itu kan memang tidak pakai antena. Itu tidak pakai Jadi antena. masyarakat harus bisa bedakan mana yang digital berbayar dengan terus digital mana yang dari analog ke digital. Iya, Ibu. Betul. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Papua. Dengan saya Chris. Melalui podcast Tobi, kita akan memberikan layanan informasi di semua bidang. Papua kreatif, Papua informatif. Hari ini sudah hadir Ibu Rusni dari KPID Papua, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Oke. Ibu selamat siang. Selamat siang. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Salam sehat untuk kita semua para pemirsa. Kita akan cerita-cerita tentang analog switch off hari ini. Ibu untuk KPI sendiri ini apa KPI? KPI itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, KPI itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Ya. Komisi Penyiaran Indonesia ini berkedudukan di tingkat pusat, itu namanya KPI, dan ada di tingkat daerah, yaitu ada di wilayah provinsi, namanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID atau KPID. Komisi Penyiaran Indonesia itu terdiri dari 9 komisioner. Itu untuk yang Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat. Sedangkan di tingkat daerah itu ada 7 komisionernya. Oke, berarti di Papua ada 7 komisioner ya. Kalau di kabupaten kota ada juga KPID. Kalau KPID itu dia tidak berada di kabupaten kota. Hanya di provinsi. Hanya ada di provinsi. Oke. Ibu, jadi kita hari ini mau cerita-cerita juga tentang migrasi penyiaran TV analog ke TV digital atau analog switch off ya. Karena sekarang sudah rame-rame ya, apalagi mau Piala Dunia orang bisa nonton di SCTV. Oke. Ya Ibu, apa yang dimaksud dengan analog switch off? Analog switch off itu adalah penghentian siaran TV analog secara keseluruhan dan dia bermigrasi ke siaran TV digital. Itu yang dimaksud dengan analog switch off atau biasa kita dengar itu dengan ASO ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Klaster Penyiaran, itu memang ASO itu sudah harus terlaksana dan memang sudah terlaksana di tanggal 2 November 2022. Ya. Jadi seluruh TV analog itu dihentikan siarannya. Ya itu tahapan keberapa Ibu? Kalau tidak salah kan ada beberapa tahapan sebelum tanggal 2 November. Oke, tahapan-tahapannya itu sudah dilalui dari tahapan 1, 2, dan 3 di masing-masing wilayah atau di masing-masing provinsi. Nah, Papua sendiri untuk tahapannya itu ada tahapan 1 dan tahapan 2. Tahapan 1 itu dia ASO-nya itu penghentiannya itu ada di wilayah Kabupaten Jayapura, kemudian Kabupaten Kerom, kemudian Kota Jayapura. Ya. Nah, selebihnya itu di bulan Agustus 2022 itu ada di beberapa wilayah termasuk Sarmi, kemudian Mambramo dan wilayah-wilayah pegunungan. Oke, ya. Manfaat apa saja yang dirasakan masyarakat dari analog switch off ini? Manfaatnya tuh sangat baik sekali ya. Sebuah keniscayaan sebenarnya dengan adanya beralihnya siaran TV analog ke siaran TV digital. Kenapa? Karena dengan adanya siaran TV digital ini masyarakat bisa mendengar suara yang lebih bagus, lebih bersih ya. Kemudian gambar juga lebih jernih. Selain gambar jernih, kemudian suaranya lebih terang, lebih jelas. Masyarakat juga bisa menikmati siaran TV ini, siaran TV digital ini secara gratis.
masyarakat bisa menikmatinya secara gratis. Maksudnya gratis seumur hidup, tidak berbayar seperti kita di TV berlangganan. Itu juga bahasanya TV digital tapi berbayar. Iya, benar. Kalau ini TV digital yang tidak berbayar, gratis. Gratis seumur hidup. Iya, Ibu. Selain dampak positif dari ASO, apa juga dampak negatifnya? Nah, dampak positif lainnya adalah, saya masih sambung ke dampak positif. Okay. Ya. Dampak positif lainnya itu masyarakat sudah tidak harus membayar, dia juga tidak harus menggunakan internet atau paket data. Ya. Karena banyak masyarakat berpikir bahwa menikmati siaran digital sama dengan kita harus internet, ada internet atau data, itu tidak perlu. Nah, dampak negatifnya itu terlebih kepada sistem sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran setelah dicabut dan mulai dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Penyiaran, maka regulasi tentang penyiaran ini sudah seharusnya memang dirubah. Karena di situ ada bicara standarisasinya, kemudian perangkat-perangkatnya, teknologinya, ini sudah harus disesuaikan. Nah, kalau tidak cepat revisi regulasi undang-undang penyiaran, maka dengan berkembangnya siaran-siaran atau program-program yang semakin banyak bisa dinikmati oleh masyarakat di dalam migrasi siaran analog, migrasi siaran digital ini, itu bisa menghambat TV-TV yang ada sekarang, seperti TV-TV existing ya, mereka melakukan ada perkembangan seperti TVRI, kemudian TV-TV swasta dengan penyelenggara-penyelenggara televisi lainnya. Nah, kalau ini tidak cepat diregulasikan atau direvisi undang-undang penyiarannya, mereka akan tertutup dengan channel yang begitu banyak. Kita harus bisa mengawasi hal itu, karena tugas dari lembaga Komisi Penyiaran Indonesia itu baik di tingkat pusat maupun daerah adalah mengawasi seluruh konten yang disiarkan atau ditayangkan di lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi. Nah, sekarang ini kan berkembang banyak sudah berkembang ya. Sudah selain adanya undang-undang Cipta Kerja Klaster Penyiaran, belum lagi berkembang pesatnya informasi lewat media baru sekarang ini ya. Begitu berkembang pesat, maka kami berharap segera harus ada revisi regulasi penyiaran supaya kita bisa menangkal hal-hal yang bisa membahayakan keutuhan bangsa ini sendiri gitu. Ya, Ibu. Kita lanjut sekarang, peran KPID menghadapi ASO ini, analog switch off. Komisi Penyiaran Indonesia daerah khususnya untuk Provinsi Papua ya, kami bersinergi dengan pemerintah daerah dan dalam hal ini dengan Dinas Kominfo Provinsi Papua dalam mensosialisasikan apa itu analog switch off kepada masyarakat dan juga kepada lembaga penyiaran. Kami lakukan hal itu sehingga masyarakat bisa lebih mengenal dan lebih mengetahui apa ini keuntungan dari analog switch off ini, penghentian siaran analog dan beralih ke siaran TV digital. Oke, berarti memang KPID ini turut serta untuk memberikan informasi ke masyarakat tentang ini analog switch off ini ya? Iya. Kami lakukan hal ini dengan continue, seperti telah kami lakukan diskusi di bulan November, tanggal 1 November 2022 itu bersama lembaga penyiaran dan pemerintah daerah, dalam hal ini dengan Dinas Kominfo. Kita menanyakan bagaimana kesiapan dari lembaga penyiaran yaitu televisi, kemudian pemerintah bagaimana dalam menyikapi analog switch off ini kepada masyarakat di wilayah Papua ini, Provinsi Papua. Secara teknis apa saja yang harus dipersiapkan masyarakat agar dapat menerima siaran digital? Secara teknis itu bagi masyarakat yang sudah mempunyai TV, dibilang TV digital atau TV canggih, yang baru model-model baru. Biasanya itu kalau pembeliannya di atas tahun 2019 itu biasanya sudah TV digital ya. Karena pabrikasinya, produksi TV analog itu sudah dihentikan
sejak tahun 2017. Bulan April kalau tidak salah ya. Jadi masyarakat yang mempunyai TV canggih atau TV digital itu cukup menambahkan atau membeli antena saja. Antena untuk bisa menangkap siaran digital. Nah itu tinggal di search saja, dicari lagi otomatis, nanti otomatis. Nah sedangkan masyarakat yang masih menggunakan TV analog atau TV tabung, TV lama ini sebenarnya mereka tidak harus membeli TV baru. Tidak harus membeli TV baru atau membuang TV analognya. Mereka cukup biasanya kalau TV analog itu kan sudah ada antenanya ya. Antena luarnya sudah ada. Jadi tinggal membeli atau menambahkan satu perangkat yang namanya set-top box. STB digital. Ya, STB digital ini. Nah, set-top box ini kalau sudah dibeli tinggal disambung ke perangkat TV-nya, kemudian di-search lagi, dicari channelnya. Otomatis bisa nonton juga ya? Iya, dia langsung bisa nonton. Jadi kalau TV analog atau TV tabung ada dua perangkat yang harus ditambahkan. Satu itu satu itu STB atau set-top box, kemudian kedua itu antenanya. Sedangkan kalau sudah memiliki TV digital atau TV canggih dia cukup menambahkan antena saja. Oke, Bu, kemarin ini saya coba install aplikasi namanya Sinyal TV Digital. Jadi untuk ini aplikasi ini dia bisa tahu tempat tinggal kita tuh dapat siaran digital atau tidak. Oh. Iya, jadi untuk masyarakat di rumah juga kalau mau tahu bahwa rumahnya dapat siaran digital atau tidak, bisa menginstal itu ya. Aplikasi namanya Sinyal TV Digital. Oh, Sinyal TV Digital. Wah, bagus, jadi, luar biasa. Jadi bisa tahu. Nanti kadang-kadang kalau scan tidak dapat terus bilang, ini tidak dapat. Nah, harus cek dulu dapat atau tidak, karena kita di Papua ini kan daerahnya agak benar. sulit. Geografis itu menunjukkan kesulitan ya, kita kesulitan banyak daerah-daerah blank spot. Dari hasil diskusi bersama lembaga penyiaran, kemudian hasil Rakornas kami kemarin, Rakornas KPI se-Indonesia tanggal 6 sampai 9 November 2022, itu banyak, bukan hanya di wilayah Papua ya, hampir seluruh wilayah Indonesia ini masih banyak daerah, khususnya di wilayah Papua ini saya sampaikan masih banyak yang masih blank spot. Blank spot ini berarti mereka tidak bisa menikmati siaran digital. Contohnya wilayah pegunungan. Pegunungan itu setelah kami berdiskusi dengan lembaga penyiaran, kenapa wilayah pegunungan itu belum di tanggal 2 November ini belum ada penghentian siaran analognya. Ternyata memang di sana dari dulu itu tidak menggunakan terestrial. Mereka lebih kepada TV kabel, parabola. Gitu. Nah, masyarakat ini kan bergantung di TV berlangganan ini seperti parabola ataupun TV kabel. Nah, kalau sudah ada terestrialnya, maka bisa mendapatkan siaran TV digital. Gitu. Oke, perbedaan TV analog dan TV digital sendiri nih apa? Kalau perbedaan secara spesifiknya ya, memang tampilannya. Iya, kalau tampilannya memang berbeda. Kalau TV analog ya mungkin gambarnya tidak sejernih biasa seperti atau bintik-bintik ya, kayak gitu. semut-semut toh. Nah, kalau di siaran digital kita menikmati siaran TV digital tidak seperti itu lagi. Dia lebih bersih gambarnya, jernih lebih bersih, suaranya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Bersih gambarnya. Ya, bersih gambarnya. Berarti kita di Papua nih belum semua ya, Ibu. Ada beberapa daerah-daerah yang memang belum bisa menikmati siaran digital ya. Seperti itu kendalanya karena memang masih banyak wilayah yang yang masih masuk terkena dampak blank spot itu. Mungkin kalau ada penambahan lagi ya, penambahan frekuensinya lebih ditingkatkan lagi sehingga daerah-daerah blank spot itu bisa menerima lagi siaran digital. Kita kawasan Kota Jayapura saja tidak semua bisa dapat siaran digital. Iya. Ibu, itu kan ada yang namanya MUX. MUX itu? Oh, multiplexing. Iya. Nah, itu lembaga penyiaran pemenang itu tadi, MUX tadi itu. Iya. Jadi seluruh lembaga penyiaran ini di berbagai provinsi untuk bisa menikmati siaran TV digital itu pemerintah melakukan pemilihan dan pemenang untuk lembaga-lembaga penyiaran pemenang MUX. Kalau untuk di Papua itu ada RCTI, kemudian ada TVRI, ada Trans 7, itu
Jadi itu maksudnya televisi-televisi swasta yang ada di wilayah Papua ini untuk bisa melakukan siaran digital, mereka harus bisa menyewa kepada lembaga penyiaran pemenang multiplexing tadi. Itu seperti di sini bisa disewa lewat TVRI ataupun Trans 7, kemudian ke RCTI. Karena tidak semua lembaga penyiaran itu pemenang multiplexing ya, atau penyelenggara MUX itu sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa menikmati, seluruh masyarakat sebenarnya bisa menikmati siaran digital. Apalagi mau Piala Dunia ini kan SCTV yang ya. yang siaran ini hak siarnya di SCTV. Terus kalau di TV digital ini kan SCTV dapat ya Ibu? Iya. SCTV dapat karena dia juga izin siarannya itu sudah digital. Di sini juga perlu kami sampaikan bahwa semua lembaga penyiaran yang ada di wilayah Papua, televisi swasta misalnya ya, itu kalau belum memiliki izin digital, maka siaran TV-nya itu bisa ditutup karena itu amanat undang-undang. Nah, kalau mereka sudah memindahkan dari izin analognya ke digital, maka aman saja sih. Tapi ya itu sekali lagi supaya masyarakat bisa menikmati siaran Piala Dunia ini yang lagi benar-benar ditunggu-tunggu oleh seluruh lapisan masyarakat, ya kami berharap masyarakat bisa segera menggantikan siaran analognya ke siaran digital sehingga bisa menikmati siaran tersebut. Jadi tadi Ibu kalau televisi sudah digital berarti langsung tinggal pasang antena luar saja. Betul. Kalau daerah kota ini bisa antena yang di dalam rumah saja kayaknya bisa karena dekat dengan menara TVRI. Iya, betul. Terus kalau yang masih televisi lama, televisi tabung harus beli set-top box lagi. Ya. Tambah antena lagi ya. Kalau mereka tidak punya antena, kalau masih punya antena lama ya tinggal pasang tinggal saja. Beli set-top box. Jadi berarti TV analog ini kan pakai antena. Iya. Kita mau ke digital berarti set-top box saja antenanya tetap. Antenanya beda tetap. Dengan TV-TV kabel yang berbayar yang pasang-pasang kabel saja itu kan memang tidak pakai antena. Tidak pakai antena. Jadi masyarakat harus bisa bedakan mana yang digital berbayar dengan terus digital mana yang dari analog ke digital. Ya, Ibu. Sebelum kita tutup, mungkin Ibu ada pesan-pesan atau buat masyarakat begitu terkait analog switch off ini? Pesan-pesan kepada masyarakat. Saya mau mengajak masyarakat untuk segera beralih dari siaran TV analog ke siaran TV digital karena banyak manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Terlebih masyarakat tidak perlu membayar lagi siarannya ya, dapat menikmati secara gratis seumur hidup dan itu bukan menggunakan paket internet ataupun paket data. Nah, masyarakat sendiri kalau bisa lebih cepat beralih ke siaran digital, maka masyarakat juga bisa ikut menonton nanti siaran Piala Dunia ini, 2022 ya di Qatar ini. Di Qatar ya. Mungkin begitu Ibu. Baik. Ya. Siaran digital itu bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya, dan banyak program siarannya. Terlebih lagi siaran digital ini dapat dinikmati secara gratis dan tidak membayar untuk seterusnya. Papua kreatif, Papua informatif.